Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat yang muliakan ibunda-ibunda jemaah Majelis Ta'lim At-Tawwabin Telaga Waru, Labu Api, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Lebih-lebih Allah masih memberikan kesempatan untuk kita sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak secara langsung, namun insya Allah ini tidak mengurangi pahala kita semua. Insya Allah majlis ini akan tetap menjadi majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Tanbihul Ghafilin, dan sekarang sudah sampai di halaman 42, Babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala. Kalau kemarin membahas tentang neraka, surga, siksaan kubur, sekarang babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala, bab yang menjelaskan tentang ma yurja min rahmatillahi ta'ala. Apa yang bisa kita harap, apa yang bisa kita harapkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar manfaat rahmat Allah bagi kita semua. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Amal kalian itu tidak akan pernah bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi kata Rasulullah, bukan amal yang menyebabkan kita ini masuk ke dalam surganya Allah. Wala yujiruhu minan nar, dan juga amal kita, amal seseorang itu tidak akan bisa menyelamatkan orang itu dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan wala ana, dan juga tidak dengan diriku, kata Rasul, illa birahmatillah, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalam surga sebab rahmat Allah. Kita terbebas dari siksa api neraka, itu pun juga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami ini adalah orang-orang yang berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami. Lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi kelak. Jadi jelas di sini begitu penting
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita kaji sekarang. Qala Kiai Musannif Al-Faqih mengatakan, akhbarana Al-Khalil bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Al-Khalil bin Ahmad. Amba'ana, kata Khalil bin Ahmad, telah memberitahukan kepadaku Ibnu Mu'ad Al-Malini. Kata Ibnu Mu'ad Al-Malini, haddatsana Al-Husain Al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Al-Husain Al-Marwazi. Haddatsana Hajjaj bin Muni' an jaddihi an Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Sa'id bin Musayyab anna Abu Hurairah qala, bahwa sesungguhnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in, kata Rasul. Allah telah menjadikan rahmat itu mi'ata juz'in, yaitu 100 bagian, 100 juz, 100 bagian, 100 jilid. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, Allah menahan, Allah simpan, Allah tahan sebanyak tis'atan wa tis'ina, 99 bagian. Wa anzala ilal ardi, dan Allah turunkan ke bumi, Allah turunkan ke muka bumi juz'an wahidan, satu bagian saja. Jadi dari 100 rahmat Allah simpan yang 99, kemudian Allah turunkan yang satu bagian itu ke bumi. Fihi yatarahamul khalqu, dan dengan satu bagian itu, sebab satu bagian rahmat Allah yang diturunkan ke bumi itu, yatarahamul khalqu, makhluk ini bisa saling menyayangi, makhluk ini bisa saling menyukai, makhluk ini bisa saling mencintai. Hatta annal farasa la tarfa'aha firaha an waladiha, sampai seekor kuda pun ini akan mengangkat kakinya an waladiha khasyatan antusibahu, sampai seekor kuda ini akan mengangkat kakinya agar kakinya ini tidak menginjak anaknya. Allah berikan rahmat sehingga hewan pun kepada anak-anaknya ini memiliki kasih sayang. Jangankan kita manusia yang memiliki akal, hewan. Bagaimana kucing memberikan makan anak-anaknya, menyusui anak-anaknya. Bagaimana seekor ayam, induk ayam melindungi anak-anaknya. Dia akan mengejar orang-orang yang mengganggunya. Kenapa? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab secara akal, hewan yang memang diciptakan oleh Allah tanpa akal ini tidak mungkin memiliki rahmat, memiliki kasih sayang. Tapi sebab Allah berikan, Allah turunkan rahmat ke muka bumi ini, sehingga hayawan pun terhadap anak-anaknya ini memiliki kasih sayang. Jadi kalau hewan aja seperti itu, bagaimana dengan manusia? Qala rahimahullah Al-Faqih Kiai Musannif pengarang kitab ini mengatakan, haddatsana Al-Khalil, haddatsana Ad-Dabili, haddatsana Abdul Hamid, haddatsana Al-Aswad an Auf Al-A'rabi anil Hasan qala,
Jadi diceritakan oleh Khalil diceritakan Ad-Dabili diceritakan Abdul Hamid diceritakan Al-Aswad ini ceritanya dari Auf Al-A'rabi. Kemudian Auf Al-A'rabi anil Hasan dari Hasan. Qala, Hasan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi anil Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah ini memiliki 100 rahmat. Ahbata minha rahmatan wahidatan. Allah turunkan satu rahmat ila ahli dunia, untuk penduduk dunia. Ya manusianya, ya hewannya, Allah turunkan semuanya. Yang satu ini Allah turunkan untuk semua manusia. Fawassi'athum ila ajalihim. Kemudian Allah membuat lapang rahmat tadi ini, Allah jadikan lapang, jadikan suatu kebahagiaan bagi umat manusia, bagi penduduk bumi, ahli dunia. Ila ajalihim, sampai nanti penduduk dunia ini termasuk manusia semuanya ini sampai kepada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah qabidun tilkar rahmah yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat Allah akan mencabut rahmat yang ada di dunia itu. Satu rahmat yang diturunkan ke dunia, suatu hari nanti ketika hari kiamat Allah ambil kembali, Allah cabut kembali. Fayadhammuha ila tis'ati wa tis'in. Kemudian Allah gabungkan dengan 99 rahmat yang lainnya. Fayakmiluha mi'ata rahmatin. Kemudian Allah menyempurnakan rahmatnya menjadi 100 yang diperuntukkan li auliyaihi, untuk kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, wa ahli ta'atihi, dan Allah berikan rahmat itu kepada umat, kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunda-bunda yang dimuliakan Allah, jadi rahmat, syukur kepada Allah, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup di dunia ini, kita bisa bahagia di dunia ini, dan nanti kita juga bisa bahagia di akhirat insya Allah. Padahal hanya dengan satu rahmat yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Qala al-faqih radhiyallahu anhu. Al-faqih radhiyallahu anhu berkata, qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina minar rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah menjelaskan, sungguh telah menjelaskan untuk orang-orang mukmin minar rahmah, tentang rahmat. Kenapa? Apa tujuannya? Liyahmadullah ala ma akrama umbi'i min rahmati. Agar manusia itu, agar umat Muhammad semuanya ini pandai bersyukur kepada Allah, karena manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab rahmat yang Allah berikan. Wa yashkuruh, dan agar kita semua bersyukur kepada Allah. Wa ya'malu amalan salihan, dan karena kita bersyukur sehingga kita wa ya'malu amalan salihan, kita mengamalkan amal-amal soleh. Kenapa kita mengamalkan amal-amal soleh? Betul, amal-amal soleh kita itu tidak akan membuat kita masuk ke dalam surga secara langsung, tidak. Bukan salat kita yang membuat kita masuk surga,
Bukan puasa kita yang membuat kita masuk surga, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya agar mendapatkan rahmat ini perlu amal soleh. Bukan berarti ketika kita mendengar sholat kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya sudah, kalau kita tidak sholat. Bukan seperti itu. Li'anna man yarju rahmatahu, karena sesungguhnya orang yang mengharapkan rahmat Allah, fa innahu ya'malu, maka sesungguhnya orang itu akan beramal, wa yajtahidu, dan akan bersungguh-sungguh dalam amalnya, likay yanala rahmin rahmatihi, agar supaya orang itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, masuk surga karena rahmat pengampunan Allah, selamat dari neraka karena pengampunan Allah. Akan tetapi untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita butuh amal. Butuh amal. Kita mau masuk ke suatu acara, katakanlah bioskop. Kita masuk ke bioskop bukan dengan uang. Jadi misalnya kita bawa uang, di pintu bioskop kita kasihkan uangnya, tidak akan pernah diberi masuk. Tapi dengan uang itu kita beli tiket, dan dengan tiket itu kita masuk. Amal itu ibaratkan uangnya, kemudian tiketnya itu adalah rahmat. Dengan amal itu kita membeli rahmat, dan dengan rahmat itulah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf 56. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal baik. Atau dalam ayat yang lain, Al-A'raf, Al-Kahfi 110, ayat 110, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berharap berjumpa dengan Tuhannya, falya'mal amalan salihan, maka hendaknya orang tersebut melakukan amal-amal saleh. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala sama Al-A'raf juga ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, kasih sayangku, kata Allah, ini meliputi segala sesuatu, yakni likulli syai'in nasibun min rahmati. Maksudnya adalah setiap sesuatu ini nasibun min rahmati, yaitu memiliki bagian-bagian sendiri atas rahmatku, kata Allah. Semua manusia punya rahmat sendiri. Hewan Allah berikan kadar rahmatnya sendiri. Antara satu manusia dengan manusia yang lain, kadar rahmat yang diberikan oleh Allah ini pun juga beda-beda. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pertemuan selanjutnya yang akan lanjutkan pembahasan tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah nanti ketika Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Bagaimana nanti iblis, bagaimana nanti orang Yahudi, orang Nasrani, ini dengan merasa bangga, dia merasa bahwa akan mendapatkan bagian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan mendapatkan bagian rahmat itu.
namun nanti mereka akan kecewa. Insya Allah kita akan jelaskan insya Allah di kajian selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah fid dunya wal akhirah. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.